إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kepada saudara-saudaraku semua, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan dan karunia-Nya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Tidak ada sedikit pun dari kenikmatan yang ada, dari rezeki yang kita nikmati, kecuali semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kenikmatan taufik dan hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara sekian banyak hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang berjalan di atas agamanya yang lurus, agamanya yang hak. Itulah agama Islam, agama yang dibangun di atas kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban untuk berittiba, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan untuk diri saya sendiri kepada antum semuanya untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya. Dan ketakwaan seorang hamba itulah aqrabut turuqi ila sa'adah, jalan yang paling mendekatkan diri kepada kebahagiaan. Itulah kebahagiaan di dunia, demikian juga kebahagiaan kelak di yaumul qiyamah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul kita, uswah tauladan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat ini yang mengikuti jalan mereka hingga yaumul qiyamah. Ayat ikhwah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi, jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, kita akan bertemu dengan bulan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan keagungan, keberkahan, keutamaan. Demikian juga bulan yang penuh dengan dilipat gandakannya pahala dari setiap amalan-amalan ibadah di dalamnya. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itulah harus ada di dalam hati setiap hamba yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada di dalam hati kita kegembiraan ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keagungan itu. Dan tidak akan tumbuh pengagungan di dalam diri seorang hamba kecuali tumbuh
dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firmankan di dalam salah satu ayatnya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian itulah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, jalan-jalan di dalam agama ini, maka tidak akan tumbuh pengagungan itu kecuali dari ketakwaan pada hatinya. Sebagaimana disebutkan juga di dalam satu hadis, setiap kali datang bulan Ramadan, maka senantiasa Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu sabdanya, "Ataakum syahru Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamah, wa futihat abwabul jannah, wa ughliqat abwabul jahim, wa suyidat maraddatus syayatin, fihi laylatun khairun min alfis syahr, faman hurrima khairaha faqad hurrima." Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa, bulan yang dibukakan semua pintu-pintu surga, ditutup semua pintu-pintu neraka, dibelenggu para pembesar-pembesar syaitannya, dan ada di bulan itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Rasulullah SAW kemudian mengakhiri ucapan beliau, "Faman hurrima khairaha faqad hurrima." Maka barang siapa yang diharamkan dari kebaikan di dalam bulan itu, sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan atau kenikmatan yang besar. Ayo ikhwan, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Maka pengagungan kepada apa yang diagungkan oleh Allah dari syiar-syiar agama ini, itulah tanda bagusnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan hamba itu kepada bulan Ramadan itu akan bisa dirasakan, bisa dilihat pada diri kita sendiri-sendiri. Seberapa besar pengagungan kita kepada apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar itu pula Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Dari kenikmatan iman, kenikmatan untuk bisa melakukan amalan-amalan ibadah dan ketaatan di dalamnya. Maka di antara pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan nampak pada keinginannya untuk membanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang mungkin bisa jadi ada sebagian di antara kita yang belum pernah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan sungguh memang begitulah keadaannya, betapa jauhnya pengagungan kita dibandingkan dengan para ulama-ulama terdahulu. Mereka para ulama akan berdoa jauh-jauh hari, bahkan sebelum datangnya bulan Sya'ban. Sebagaimana di antara doa mereka, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami, jumbakanlah kami dengan bulan Ramadan. Maka sungguh pengagungan para ulama di zaman dahulu, begitu besarnya, begitu cintanya mereka, memendam kerinduan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Berbeda dengan keadaan kebanyakan kita. Mereka, para ulama senantiasa berdoa kepada Allah. Dan di saat mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan itu, mereka menjadi orang-orang yang paling bakhil, paling kikir dengan waktu-waktu mereka untuk disia-siakan, untuk memanfaatkan waktu-waktu itu dengan amal-amal kebaikan mereka. Dan selesai dari bulan Ramadan, mereka menjadi hamba-hamba yang paling banyak berdoa
untuk diterima amal-amal ibadah mereka. Maka ini di antara tanda pengagungan seorang hamba kepada bulan Ramadan. Demikian juga di antara tanda pengagungan kita kepada bulan Ramadan adalah menguatkan dan meluruskan niat kita, membulatkan tekad. Kapan kelak Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka hamba itu akan berusaha menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan yang paling baik di dalam kehidupannya. Mungkin kita tidak bisa untuk mencapai tingkatan para ulama yang mereka ketika bertemu dengan bulan Ramadan, maka mereka akan membayangkan bulan Ramadan itulah bulan yang terakhir di dalam kehidupan mereka. Maka seandainya kita tidak bisa seperti mereka, paling tidak kita berusaha untuk menginginkan, berusaha untuk mengusahakan pada diri kita, kelak ketika Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka jadikanlah bulan Ramadan itu adalah Ramadan yang paling indah di dalam kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan di dalam ibadah kita, buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di antara tanda pengagungan hamba itu kepada bulan Ramadan dengan membanyakkan ucapan istighfar dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda pengagungan hamba itu kepada bulan Ramadan, senantiasa berusaha untuk meninggalkan semua bentuk kelalaian-kelalaian dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali para ulama mengingatkan dengan nasihat yang agung ini, dikarenakan tidak ada yang bisa menghalangi seorang hamba untuk bisa bersemangat dan membaguskan amalan ibadahnya di dalam bulan Ramadan melebihi dari perbuatan dosa-dosanya. Sebagaimana juga tidak ada perkara yang paling menghalangi seorang hamba bisa merasakan kenikmatan di dalam beribadah, melakukan amal solehnya, ketaatannya di dalam salat qiyamul lailnya atau puasa di dalam bulan Ramadan melebihi dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan seorang dihalangi dari kebaikan dan keberkahan di dalam bulan Ramadan, maka sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan yang sangat besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita, tatkala beliau naik ke atas mimbar, maka beliau tiba-tiba mengucapkan ucapan amin, amin, amin. Dan tatkala ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau mengucapkan amin, amin, amin? Maka kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan, sungguh baru saja malaikat Jibril mendatangiku, dan dia berdoa dengan 3 macam doa dan memerintahkan kepadaku untuk mengaminkannya. Maka di antara doa malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yukfar lahu fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, masih diizinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya, maka sungguh dia telah dijauhkan dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak nasihat-nasihat dari para ulama. Kapan seorang terhalangi dari kebaikan-kebaikan di dalam amal ibadahnya, maka pastilah itu disebabkan karena perbuatan dosa-dosanya. Pernah datang seorang laki-laki kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, inni uhibbu qiyamal lail fala astati. Aku ingin sekali bisa qiyamul lail, bisa salat malam, akan tetapi aku tidak mampu melakukannya. Maka beliau mengatakan, qayyadatka dzunubuk, dosa-dosamu itulah yang membelenggumu dan mengikatmu sehingga Allah merasa berat untuk melakukan amal ketaatan itu. Demikian juga pernah ditanyakan kepada Al-Imam Wahab bin Munabih rahimahullah ta'ala, ayajitu laddat ta'ah man ya'si. Apakah orang yang senang melakukan kemaksiatan itu bisa merasakan nikmatnya amal ketaatan dan ibadahnya? Maka beliau menjawab,
la wala min hammin. Dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya ketaatan, dan itu adalah kenikmatan karunia yang paling besar di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bahkan kadangkala dia tidak ada keinginan untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan itu. Sebagaimana juga disebutkan di dalam nasihat para ulama yang lain, ma daraballahu lil 'abdi 'uqubatan a'dama min qaswatil qulub. Tidaklah Allah menimpakan hukuman bagi seorang hamba yang paling besar dibandingkan dengan kerasnya hati, sehingga menjadikan dia malas untuk beribadah kepada Allah dan diombang-ambingkan dengan kesenangan di dunia ini. Demikian juga nasihat dari para ulama yang lain, saqamul jasad bil auja wa saqamul qalbi bidzunub. Sakitnya jasad kita karena penyakit, dan sakitnya hati itu karena perbuatan dosa-dosa. Kama la yajidu jasadu ladzatat ta'am inda saqmihi, fakadzalika la yajidul qalbu ladzatal ibadah wal iman, halawatul iman wal ibadah ma'adz dzunub. Sebagaimana juga jasad kita tidak bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan yang lezat karena penyakit yang menimpanya, demikian juga hatinya dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah karena perbuatan dosa-dosanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayat ikhwah jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Demikian juga di antara tanda pengagungan hamba kepada bulan Ramadan adalah berusaha untuk bertafaqquh fid din, berusaha mempelajari agamanya, mempelajari fikih-fikih puasanya, agar dia bisa membangun semua amalan ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Terkhusus ibadah puasanya dia bangun di atas ilmu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hendaknya dia menjadikan amal ibadahnya itu semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga keikhlasannya dan beriktibar kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berusaha untuk mempelajari dan memahami apa saja hikmah-hikmah yang agung, rahasia-rahasia yang besar di dalam ibadah puasa Ramadan, sehingga dia tidak menjadikan ibadahnya hanya rutinitas yang berlangsung berulang-ulang setiap tahunnya, akan tapi dia berusaha menjadikan ibadah puasanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW memberikan nasihat dan wasiat kepada kita, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang ketika dia berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan kekejian dan perbuatan keburukan, maka tidak butuh dia tinggalkan makan dan minumannya. Laisa siyamu bitarki ta'am wasyarab wa inama siyamu bitarki lawi warrafas. Puasa itu bukanlah sekedar meninggalkan makan dan minum, akan tapi puasa adalah meninggalkan ucapan-ucapan kekejian dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan para ulama, mereka lebih dibandingkan dengan kebanyakan kita. Selain mereka menjadikan semua jasadnya itu berpuasa, mereka juga mempuasakan hati-hati mereka. Berpuasa dari sifat riya, mencari pujian makhluk, berpuasa dari sifat hasad kedengkian, berpuasa dari ujub membanggakan diri atau kibir kesombongan. Maka inilah puncak
dari keadaan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang terakhir di antara bentuk pengabdian kita kepada bulan Ramadan adalah dengan beristiqdad, mempersiapkan diri untuk membiasakan amalan-amalan ibadah selama di dalam bulan Sya'ban ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Lam arahu sha'iman fi syahril qad aktsara min siyamihi min Sya'ban, wa kana yasumu Sya'bana kullahu, wa kana yasumu Sya'bana illa qalila." Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membanyakkan puasa di dalam sebuah bulan melebihi puasanya dari bulan Sya'ban. Kadang beliau berpuasa bulan Sya'ban seluruhnya, dan kadang beliau berpuasa di bulan Sya'ban dan tidak berpuasa kecuali sedikit saja di antara hari-harinya. Demikian juga, janganlah seseorang menunggu bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, bertadarus, mentadaburinya. Akan tapi hendaknya dia persiapkan diri dalam bulan Sya'ban ini dengan membanyakkan membaca Al-Quran. Bacaan yang agung itulah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang paling memberikan asar pengaruh kebaikan di dalam jiwa kita. Sebab besar pengabdian kita kepada Al-Quran, maka itulah tanda besarnya Allah memberikan kenikmatan kita di dalam membaca dan mentadabburinya. Sebagaimana disebutkan di dalam ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Idza taharatil qulub lam yasba' min qira'atil Qur'an." Jika hati-hati hamba itu bersih dari penyakit-penyakit hati, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, maka dia tidak akan pernah bosan dengan membaca Al-Quran. Demikian juga, janganlah seseorang menunggu bulan Ramadan untuk melakukan qiyamul lail. Hendaknya dia biasakan di bulan Sya'ban ini untuk menggiatkan dirinya untuk melakukan qiyamul lail dan semua dari kebaikan-kebaikan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hikmah yang besar adalah agar jiwa kita dan raga kita itu siap ketika sudah masuk di dalam bulan Ramadan, sehingga beribadah terasa ringan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan beribadah di dalamnya. Beribadah bukan karena beban yang Allah letakkan di atas punggung-punggung kita, akan tapi hamba itulah yang butuh kepada ibadah itu. Kitalah yang menginginkan untuk mencari ibadah itu, karena itulah kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada semua hamba-hambanya. Bukan harta yang di tangan, bukan jabatan kedudukan yang tinggi, bukan ketenaran atau kemasyhuran. Semuanya itu adalah wasilah, sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah jadikan kenikmatan yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah keimanan kita, ketakwaan, ketundukan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian apa yang bisa kita jadikan sebagai nasihat dan wasiat untuk kita. Maka di akhir khutbah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masih mengizinkan kepada kita semua untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa membaguskan ibadah di dalamnya. Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa mewujudkan pengagungan kita kepada Allah, baik di bulan Sya'ban ini maupun di dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad